Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita kepada Lukas, Injil Lukas, pasal 20. Kita akan membuka kepada Injil Lukas, pasal 20, ayat 27 sampai 40. Perenungan firman pada hari ini saya ambil dari kalender gereja, Bapak Ibu ya. Di dalam tradisi Kristen gitu ya. Kita di tradisi Reform lebih seringkali mengenal khotbah ekspositori gitu ya. Tiap minggu kita mengupas satu persatu dari kitab-kitab gitu ya, dari kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, 3 dan seterusnya, pasal Matius 1, 2, 3 dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi selain tradisi ini, ekspositori, kita juga mengenal tradisi kalender gereja. Ya, kalender gereja di mana, dan kalender gereja itu merupakan sebuah proklamasi, Bapak Ibu ya, sebuah proklamasi di hadapan dunia bahwa dunia punya kalendernya sendiri. Ya, ada kalendernya sendiri dunia ini. Kalender ada tahun baru, ada hal-hal lain yang dirayakan, hari-hari pahlawan, hari-hari sebagainya begitu ya dan sebagainya. Ada banyak hari-hari yang dirayakan, dan di dalam tradisi Kristen dari gereja mula-mula sampai sekarang kita juga mengenal namanya kalender gereja yang kita tahu ya gitu, bisa dimulai dari Natal dan seterusnya sampai kepada Jumat Agung, seterusnya sampai kepada Pentakosta, dan ada hari-hari minggu-minggu lain yang kita temukan di dalam kalender ini yang memberikan kita tema-tema lainnya di dalam kekristenan. Dan di dalam setiap daripada minggu-minggu ini ada topik-topik tersendiri yang kita renungkan. Dan pada hari ini adalah minggu ke-22 setelah Pentakosta. Dan salah satu teks yang disajikan di dalam tradisi gereja adalah ya ini ya, Lukas 20 ayat 27 sampai 40. Sekali lagi, kalender gereja bukan suatu hal yang mutlak diikuti secara detail seperti ini. Biasanya kita lebih ikuti itu ya, dari Natal dan seterusnya sampai kepada Jumat Agung, Pentakosta. Setelah itu kita agak lebih nggak terlalu ikutin begitu ya. Tapi ini salah satu opsi juga yang bisa kita ikuti dan renungkan juga. Jadi mari kita membaca ini secara bertanggap-tanggapan. Ini ayat yang diberikan kepada kita dalam tradisi Kristen. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Saya mengajak kita untuk membaca ini bertanggap-tanggapan. Saya terlebih dahulu yang ganjil, lalu pria yang ayat 28, dan perempuan ayat 29, lalu saya lagi ayat 30, seterusnya sampai ayat 40. Lukas sekali lagi ya, Bapak Ibu, pasal 20, ayat 27 sampai 40. Saya membaca dulu ayat 27, lalu pria, lalu perempuan, kembali kepada saya. Demikianlah firman Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, perempuan? Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya kepada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah kami baca. Firman yang hidup, kami sadar ya Tuhan, bahwa kami itu ada bukan hanya karena makanan sehari-hari yang kami nikmati, bukan hanya karena ada oksigen dan sebagainya yang menopang kami,
Tapi kami ada, dan kami bisa terus hidup di hadapan-Mu karena firman ya Tuhan. Maka berikanlah kami firman terus-menerus ya Bapa. Jangan biarkan kami jauh dari firman Tuhan. Jangan Engkau menarik firman-Mu dari hati kami, melainkan biarlah Engkau yang menanamnya di dalam sedalam-dalamnya hati kami. Biarlah ya Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu di dalam waktu sejenak ini. Biarlah Engkau yang menolong hamba-Mu yang tidak layak ini untuk memproklamasikan firman Tuhan. Sehingga kami terus bertumbuh, sehingga kami terus mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga kami dapat dibentuk dalam segala kebenaran di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia ini. Tolonglah kami, tolonglah hamba-Mu yang hina ini, yang tidak layak ini. Biarlah Engkau yang melindungi dia di balik salib-Mu. Dan kiranya Engkau yang dipermuliakan. Dan biarlah seluruh ucapan, perkataan dari bibirnya, dan juga seluruh perenungan hati kami berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan, gunung batu kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh rangkaian khotbah ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu di dalam hati semua orang manusia, kita memiliki sebuah kerinduan akan dunia yang baru. Ya. Kalaupun nggak baru, setidaknya dunia yang lebih baik, dunia yang lebih ideal daripada yang sekarang ini kita lihat. Kita semua sadar, semua orang sadar, nggak usah orang Kristen, semua orang di dunia ini semua sadar bahwa ya dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Bahwa dunia ini seharusnya nggak begini, ada dunia ideal yang kita inginkan untuk ada di dalam dunia ini, di dalam realitas ini. Kita melihat itu di dalam ranah yang mungkin lebih serius atau akademis gitu, seperti ya politik begitu ya, di dalam mazhab politik. Baik itu kaum free market capitalists gitu ya. Mereka yang merasa dunia terbaik itu, dunia baru yang terbaik itu adalah dunia dengan pasar sebebas-bebasnya, sehingga semua orang bisa diarahkan oleh tangan yang tidak terlihat itu ya, invisible hand, untuk memaksimalkan segala keuntungan ekonomi. Kita melihat hal itu juga di pemikiran kaum komunis yang memeluk ide-ide sosialis idealis dari Karl Marx yang membayangkan dunia yang makmur di mana semua orang itu sejahtera, baik itu yang kaum pekerja dan sebagainya, itu bisa distingsi-distingsi ini bisa dilampaui dan semua orang bisa damai adanya. Tapi kita juga melihat hal itu di dalam ranah yang lebih populer ya. Sekali lagi pada satu sisi masa-masa politik berbeda-beda dengan pemikiran-pemikiran mereka, tapi kita juga lihat di dalam ranah yang lebih populer. Contohnya di dalam lagu-lagu, ya Bapak Ibu. Mungkin kalau yang lebih muda kurang tahu lagu-lagu ini ya, tetapi let's say lagu Imagine dari John Lennon. Ya. Imagine all the people, itu lagu itu. Yang membayangkan sebuah dunia yang menurut dia ideal. Bagi dia ya, kita nggak menerimanya, kita nggak mengimpornya, mengatakan ya ini yang ideal. Enggak, bukan begitu. Tapi dunia yang bagi dia ideal, dunia tanpa agama, bagi dia, dunia tanpa heaven, tanpa hell, tanpa surga maupun neraka, dunia di mana ya bagi dia ya nggak ada lagi yang membunuh ya, baiklah gitu ya. Atau lagu Heal the World ya, Michael Jackson, Heal the World, Make it a Better Place, yang menyerukan persatuan seluruh umat manusia untuk membuat dunia ini lebih penuh dengan kasih gitu ya, kasih menurut mereka begitu. Atau secara lebih sederhana lagi begitu ya, itu oke, ini dua musisi, dua penyanyi yang lebih idealis begitu mungkin, yang menginginkan dunia baru yang sangat idealis begitu, penuh dengan kasih, penuh dengan perdamaian dan sebagainya, persatuan. Tapi secara lebih sederhana lagi, lagu-lagu seperti A Whole New World begitu ya, lagu dari Aladdin begitu, yang mengatakan a whole new world, a whole new fantastic point of view, no one to tell us how or where to go begitu. Sebuah dunia yang baru begitu ya, dengan yang dijanjikan oleh di dalam kehidupan romantis dengan orang yang dikasihi begitu, dunia yang indah begitu dan sebagainya. Tapi intinya jelas begitu ya, semua hal tadi ya, baik itu masa politik, baik itu penulis-penulis lagu dan sebagainya, semuanya itu merindukan, menginginkan adanya sebuah dunia yang berbeda. Sebuah dunia yang berbeda, realitas yang berbeda, tatanan yang berbeda daripada yang kita miliki sekarang ini. Bagi mereka, yang kita miliki sekarang ini jauh dari sempurna, atau setidaknya kurang lah, banyak yang masih problem. Kita menginginkan dunia yang baru, tanpa cacat celah. Kita semua sadar ada hal yang salah dengan dunia ini.
Dan sadar atau tidak sadar, sebetulnya salah satu komponen penting mengenai dunia baru tersebut adalah tentang kematian. Ya, salah satunya tentang kematian. Ya, of course ini mungkin di dalam masa-masa politik ini bukan suatu hal utama yang mereka bicarakan, tetapi itu pun juga kalau kita mau sungguh-sungguh memikirkan dunia baru, oke, dunia baru kayak gimana gitu ya. Kita mau menuju kepada dunia seperti apa begitu. Yang kamu katakan baru itu ya, ingat salah satu masalah di dunia ini bukan cuma tentang orang kurang mengasihi dan sebagainya, tetapi ada kematian. Selagi masalah ini bukan cuma ada orang-orang ya kurang kasih, lu harus lebih kasih. Oh, ini kok pecah-pecah, ayo kita harus lebih bersatu yuk. Bukan cuma itu yang menjadi masalah dalam dunia ini, tetapi juga kematian. No matter how kita sebaik-baiknya diri kita hidup, no matter seberapa ya kita mengasihi, toleransi dan sebagainya, kita semua tidak ada yang bisa mendinai adanya realitas kematian. Gak ada yang bisa mendinai itu. Dan ya lagu-lagu ini tadi ya, Imagine, Heal the World, mereka sama-sama berfokus pada dunia yang sekarang ini ya. Mereka membayangkan dunia yang tanpa bunuh-bunuhan, semua baik-baik deh, damai, tenang dan sebagainya. Dan tentunya sebagai orang Kristen kita akan mengatakan bahwa semua pemikiran-pemikiran ini, pandangan-pandangan ini memiliki harapan yang semu ya. Harapan yang semu. Karena nggak menjawab kebutuhan kita akan apa yang comes next setelah kematian. Apa sih setelah kematian itu? Kita semua, kalau kita renungkan baik-baik ya Bapak Ibu, pada titik pertama, titik nol ketika kita ada yang lahir begitu ya. Kita bersyukur ya, Tuhan menambahkan kepada kita anak-anak juga di dalam gereja kita, di dalam kehidupan kita masing-masing ada anak-anak yang lucu, yang kita kasihi dan sebagainya gitu ya. Di sekolah kita ada beberapa di sekolah minggu gitu. Tapi ingatkah kita dan sadarkah kita pada titik pertama anak itu keluar dari rahim, dia pun sudah menjadi sasaran empuk bagi kematian. Bahkan dari hari pertama anak itu muncul dan keluar dari rahim, dia sudah menjadi sasaran empuk kematian. Dan kita semua pun juga menjadi sasaran empuk dari kematian. Sehingga setiap budaya berbeda-beda memiliki kepercayaannya sendiri mengenai bagaimana ya kita harus berurusan dengan kematian. Kematian itu real Bapak Ibu, sangat real sekali. Kita bisa coba menutupnya begitu ya dengan berbagai macam hal. Kita jauh-jauhi itu. Saya kenal orang begitu ya, beberapa orang yang kalau dengar kata mati aja itu kayak, aduh kok gereja ngomongin mati sih? Aduh janganlah ngomong-ngomong kayak begitulah, ini terlalu mengerikan lah. Itu nantilah, gak usah dibicarain lah. Ada juga yang kita deal dengan kematian dengan bagaimana caranya kita mulai minum suplemen, kita ke dokter dan sebagainya, kita mencoba menyehatkan diri. Bukannya itu nggak salah. Bukannya itu salah ya? Enggak, bukan itu salah. Enggak salah lah ya kita mencoba sehat. Kita mencoba untuk menyikapi itu dengan berbagai macam hal yang bisa menyehatkan dan menambahkan usia kita dan sebagainya. Tetapi pada akhirnya kita semua akan harus berurusan dengan kematian. Dan apa yang terjadi setelah itu? Tentu kita percaya bahwa orang Kristen memberikan pengharapan paling kuat, paling holistik. Dan perdebatan tentang kematian ini juga gitu. Ini yang menjadi salah satu tema yang muncul di dalam ayat yang kita baca barusan. Salah satu. Tentu bukan segalanya, tetapi ini jadi salah satu tema yang muncul di dalam ayat yang kita baca barusan. Di dalam perdebatan antara Yesus dengan orang-orang Saduki. Maka mari kita pertama-tama lihat bagaimana kita bisa menggali ayat-ayat ini. Pertama-tama kita harus melihat mengenai orang-orang Saduki terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam zaman Yesus. Di dalam zaman Yesus itu ada berbagai mazhab di dalam Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi ada banyak alirannya. Ada aliran-aliran yang paling kita sering dengar namanya aliran apa? Farisi, begitu ya. Farisi, ahli Taurat, begitu. Salah satunya lagi yang muncul di dalam Alkitab adalah Saduki. Dan ada juga yang nggak muncul di dalam Alkitab, tapi kemungkinan Yohanes Pembaptis mungkin adalah salah satu dari aliran itu. Namanya Essene. Gitu, kaum-kaum yang lebih menarik diri kepada kepada padang belantara. Kemungkinan Yohanes Pembaptis adalah salah satu dari Essene tersebut. Tapi regardless Bapak Ibu, regardless kita tahu yang mana adalah yang mana, orang-orang Saduki itu adalah salah satu yang sebetulnya lebih jarang muncul di dalam Alkitab. Yang paling sering muncul kita tahu Farisi, ahli Taurat, imam kepala begitu ya.
Siapa orang-orang Saduki ya? Siapa orang-orang Saduki? Di sini Yesus berhadapan dengan orang-orang Saduki. Perikop yang kita baca tadi itu Yesus ada di dalam minggu terakhirnya. Minggu terakhirnya ini hari Rabu secara spesifik begitu ya. Hari Minggu Yesus sudah dengan triumphant begitu. Dengan begitu megahnya dan hebatnya Yesus masuk ke dalam pada hari Minggu itu Minggu Palma, dan orang-orang melihat Yesus masuk ke Yerusalem memuji-muji dia, Hosana, Hosana, selamatkan kami anak Daud begitu ya. Tetapi pada hari Rabu ini Tuhan Yesus sudah diserang bertubi-tubi oleh para pemimpin agama yang membenci dia. Di perikop yang sebelumnya, kalau Bapak Ibu melihat di dalam pasal 20, perikop yang pertama, di situ judulnya pertanyaan mengenai kuasa Yesus begitu. Di situ ahli-ahli Taurat dan juga tua-tua Yahudi sudah menantang dia, sudah menantang Tuhan Yesus. Mereka menantang Yesus, kamu melakukan semua ini otoritasnya dari mana? Dan Yesus sudah menjawab, mereka sudah kalah. Tapi kedua kali di dalam ayat 20 sampai 26, kita melihat bahwa Yesus juga ditantang sekali lagi oleh para ahli Taurat dan para imam kepala, mengirim mata-mata untuk menguji, boleh nggak bayar pajak kepada Kaisar? Sudah dijawab juga, Yesus sudah menang lagi. Dan sekarang di Lukas, puncaknya itu adalah kisah dengan orang-orang Saduki ini. Sekali lagi mereka nggak sering kita temukan di dalam Alkitab. Ketika Yesus berada di Galilea, ketika Yesus melayani di Yudea, kita jarang, hampir nggak bertemu dengan orang-orang Saduki ini. Kenapa? Karena mereka itu berkuasa di Bait Allah, terutama. Mereka itu terutama berkuasa di Bait Allah, orang-orang yang mengoperasikan Bait Allah, mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan aristokrat begitu, yang berkuasa, yang kaya, dan mereka itu nggak segan-segan Bapak Ibu bekerja sama dengan orang Romawi. Sekali lagi ya, kondisi Israel itu sedang bagaimana sih? Dijajah oleh Romawi. Dan kalau engkau bekerja sama dengan Romawi, likely kamu akan dibenci sih. Likely kamu akan dibenci oleh banyak orang. Dan kaum Saduki ini adalah salah satu yang nggak segan-segan bekerja dengan Romawi ini supaya mereka mendapatkan keuntungan. Jadi secara kuasa dekat dengan Romawi, secara agama pemimpin di Bait Allah, secara uang, wah money, berkuasa mengoperasikan Bait Allah, begitu pemimpin-pemimpin di sana. Kenapa bisa kayak gini ya? Biasanya kalau kita perhatikan baik-baik, kalau kamu itu Yahudi yang kuat, Yahudi yang taat, Yahudi yang pada waktu itu betul-betul merasa tertindas begitu ya, kamu nggak akan bekerja sama dengan Romawi. Biasanya nggak akan bekerja sama dengan Romawi. Kenapa pemimpin di Bait Allah seperti ini bisa bekerja sama dengan Romawi? Well, ternyata yang kita temukan adalah bahwa mereka tidak percaya kepada kebangkitan. Orang-orang Saduki nggak percaya kepada kebangkitan. Di Kisah Para Rasul 23 ayat 8, kalau Bapak Ibu lihat saja di situ dikatakan bahwa orang-orang Saduki itu tidak percaya kepada kebangkitan, tidak percaya kepada dunia roh, tidak percaya kepada malaikat. Jadi kalau kita bandingkan dengan dunia sekarang, zaman kita sekarang ini, ya mereka sangat mirip dengan, mungkin bukan ateis kali ya, lebih seperti, bahkan kita mungkin nggak punya kategori seperti itu ya, orang yang spiritual, tetapi maksudnya punya agama, tahu bahwa ada Tuhan begitu, tapi nggak percaya ada apa-apa setelah itu. Mereka seperti itu, mereka nggak percaya adanya roh, bahwa jiwa mereka bisa terus ada setelah mereka mati. Mereka nggak percaya ada dunia malaikat. Mereka nggak percaya itu adanya kebangkitan pada akhirnya. Karena kalau kita mati pada titik itu, ya that's the end. Bagi mereka itu that's the end, sudah, selesai. Ya hampir nggak ada bedanya sama ateis ya Bapak Ibu ya. Hampir nggak ada bedanya dengan ateis Bapak Ibu. Kenapa gitu? Kok nggak percaya pada kebangkitan? Bukannya ini diajarkan oleh teks-teks di dalam Alkitab seperti Daniel contohnya. Daniel 12 ayat 2 di Perjanjian Lama. Saya bacakan saja ya 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian kekal. Jadi bahkan di situ pun sudah diajarkan ya sebetulnya di Perjanjian Lama di dalam Daniel. Nanti orang-orang yang di dalam tanah itu suatu hari akan bangkit. Semuanya akan bangkit. Satu yang akan masuk ke dalam kehinaan dan kengerian kekal, dan sebagian lagi untuk mendapat hidup yang kekal.
untuk mendapat hidup yang kekal. Jadi ini kan sudah diajarkan ya di dalam Alkitab. Kenapa kok Saduki bisa nggak nerima gitu ya? Ternyata Bapak Ibu, mereka itu bukan yang nggak punya Alkitab Perjanjian Lama, tetapi mereka sangat meninggikan 5 kitab Musa. 5 kitab Musa mereka sangat tinggikan. Dan kalau Bapak Ibu sadar, 5 kitab Musa itu belum secara jelas menyatakan akan ada kebangkitan orang mati. Belum secara jelas dinyatakan di dalam 5 kitab Musa. Sehingga di dalam pengertian mereka, ya, dan ini maksudnya kebangkitan orang mati itu baru secara lebih eksplisit muncul dengan lebih jelas di dalam kitab-kitab para nabi. Ya. So bagi mereka begitu ya, mereka menggunakan 5 kitab Musa sebagai lensa untuk membaca kitab-kitab lainnya, dan mereka mengatakan nggak ada kebangkitan. Berarti ini kalau kita saring semua kitab-kitab ini dengan 5 kitab Musa, nggak ada itu namanya kebangkitan kok. Itu yang mereka rasakan gitu, itu yang mereka percayai. Karena itulah orang-orang Saduki itu menolak dunia roh dan kebangkitan orang mati. Aneh ya Bapak Ibu ya, aneh sekali begitu. Tetapi ya faktanya itu yang mereka lakukan. Dan karena mereka menolak dunia roh dan kebangkitan orang mati, mirip seperti orang-orang di dunia yang sekarang ini, yang hanya percaya satu kali kehidupan saja, satu kehidupan lalu sudah out, satu kehidupan saja lalu sudah nggak ada lagi. Maka hiduplah carpe diem, seize the day, tangkaplah hari itu dan lakukanlah semuanya demi keuntungan begitu ya. Dan karena itu mereka nggak peduli ya, meskipun mereka dihina oleh sesama mereka, meskipun mereka dilihat tidak layak dan sebagainya oleh orang-orang Israel lainnya, Yahudi lainnya, mereka nggak peduli. Mereka rasa ya this is it, ya kalau kami harus bekerja sama dengan orang Romawi sekalipun ya sudahlah, nggak apa-apa lah ya, cuma ini terus mati kok, karena ini adalah satu-satunya kehidupan yang mereka miliki. Bapak Ibu di sini dari melihat tentang orang Saduki ya, background dan apa yang terjadi pada mereka, di sini kita sudah bisa langsung mengambil poin aplikasi pertama kita ya. Poin aplikasi pertama kita. Apa poin aplikasi pertama kita? Poin pertamanya adalah bahwa apa yang kita percayai akan berdampak pada kehidupan kita. Simple sebetulnya, tapi kita melihat itu dengan jelas di sini ya. Apa yang kita percayai, kompromi-kompromi di dalam pemikiran kita yang tidak cocok dengan firman Tuhan, semua hal itu akan berdampak secara negatif ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan memiliki dampak. Kerangka doktrin yang cacat akan menghasilkan juga moral yang cacat. Karena tidak percaya dengan dunia yang akan datang, maka hidupnya sekarang dengan kompromi yang dilakukan oleh orang-orang Saduki. Salah satu hal yang kita sangat sayangkan di dalam kekristenan zaman sekarang itu apa sih Bapak Ibu? Minim menegur dosa, bukan? Minim menegur dosa. Dosa dianggap sebagai suatu hal yang sudah tahu, atau ya nggak usahlah menekankan dosa, nggak usahlah, itu udah tahu, itu basic. Lebih baik kita menekankan hal-hal lain, atau bahkan sukses dan sebagainya begitu ya. Ya no wonder kehidupan kekristenan seperti ini sangat bisa jatuh kepada kekristenan yang penuh kompromi. Ya, sangat bisa jatuh menjadi kekristenan yang tidak kudus. Kekristenan yang mengokekan dosa, kekristenan yang ada kasih. Kemarin di dalam persekutuan doa kita membahas tentang topik keadilan begitu ya. Kalau kita tanya orang-orang begitu ya, kekristenan itu identik dengan apa sih Bapak Ibu? Apa? Kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Karena kasihilah sesamamu dengan segala kekuatanmu dan sebagainya. Karena kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Ya iya, memang benar. Kasih itu adalah hal yang sangat sentral di dalam Alkitab. Tapi jangan lupa, kasih itu pun juga harus didefinisikan dengan pada satu sisi lainnya ada juga keadilan. Keadilan. Ketika kita memiliki cacat konsep pemikiran seperti ini, kita pasti akan menghasilkan kekristenan, menghasilkan hidup, menghasilkan gereja yang berkompromi juga. Gereja yang mungkin bisa hangat dengan kasih dan sebagainya, tetapi dosa bisa sangat terlalu mudah untuk kita kompromikan. Dan itu mengerikan Bapak Ibu, itu mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan sekali. Oke ya sudah, mungkin kita nggak usah keluar lah ya. Mungkin kita coba kepada diri kita sendiri ya. Mungkin kita mengatakan bahwa ya tapi kan kami ini sudah mengerti lah Pak, keadilan. Kita tahu perlu ada kasih dan juga keadilan. Itu bukan masalah kita. Tapi apakah kita sudah
sepenuhnya juga menangkap kepenuhan isi Alkitab? Enggak juga loh Bapak Ibu. Kita belum sepenuhnya menangkap kepenuhan isi Alkitab juga. Masih banyak aspek-aspek di dalam Alkitab yang antara kita belum tahu, atau kalau sudah tahu pun kita terus perlu di-refresh, bukan? Kita terus perlu di-refresh pengertian kita, pembaruan dari akal budi kita, kata Paulus di dalam kitab Roma. Teruslah diperbarui, perbarui budimu. Sebagai orang Kristen dan sudah reform bertahun-tahun sekalipun, pengertian kita akan Alkitab terus perlu diperbarui, Bapak Ibu. Terus perlu, nggak ada hari di mana kita nggak perlu terus kembali kepada Alkitab dan diperbarui lagi oleh Alkitab. Ada orang-orang yang saya temui gitu ya, bahkan setelah belasan tahun udah jadi orang Kristen. Tahu-tahu pas lagi di KTB, lagi bahas tentang pengakuan iman rasuli. Salah satu butir pengakuan iman rasuli ya yang kita percaya itu adalah kebangkitan orang mati atau kebangkitan tubuh. Di dalam beberapa tradisi gereja, kebangkitan daging gitu ya. Yang menekankan bahwa kita itu akan bangkit secara tubuh. Ya. Kita bukan cuma bangkit secara jiwa, tapi tubuh kita yang lemah ini akan dimuliakan, akan bangkit dan dimuliakan. Lalu ketika di KTB mereka bicara itu, bahas itu, tiba-tiba, hah? Serius? Hah? Kita? Tubuh ini dibangkitkan? Hah? Bukannya kita bakal jadi kayak Casper gitu ya, di surga? Casper yang ya nggak napak gitu ya, kayak oh Tuhan halo, menyembah Tuhan seperti Casper begitu ya, disembodied begitu, halus-halus gitu ya, bukannya kayak gitu ya? Loh enggak loh, enggak. Setelah bertahun-tahun belajar firman, kita masih bisa memiliki konsep-konsep salah, bahwa kekristenan itu hanya tentang selamat lalu masuk surga saja, bahwa gereja itu atau keselamatan atau menjadi orang Kristen itu hanya itu sama seperti pelampung gitu ya. Kita ini sedang drowning Bapak Ibu, kita ini sedang tenggelam. Oh, ada lifeboat namanya ini pelampung ini namanya apa? Iman. Tangkaplah iman ini dan percayalah Tuhan Yesus. Oke, sudah naik pelampung. Oke, sudah masuk kapal. Oke, sekarang kapal kita kemana? Masuk surga. Oke, ya sudah. Kalau gitu tugas kita ya kita tarik orang lain ke lifeboat ini juga. Lempar juga lifeboat ini ke orang lain. Kamu belum ya? Kamu belum? Tangkap. Mari kita ke surga. Itu salah nggak? Nggak sepenuhnya salah sebetulnya. Nggak sepenuhnya salah. Karena kita percaya memang kekristenan itu intinya adalah Injil. Injil yang membawa kita kepada Tuhan kita di surga. Tapi bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Seperti Pak Jimmy tekankan gitu ya di dalam yang sudah di-sharingkan juga dengan Pak Adit tadi. Tuhan ingin kita juga berdampak menebus budaya kita. Tuhan mau kita juga menjadi garam dan terang di dalam budaya kita. Ada kebangkitan juga nantinya. Tuhan bukan cuma peduli akan jiwa kita, tapi juga tubuh. Hal-hal di dalam budaya ini, hal-hal di dalam sini dan sekarang ini. Bukan cuma nanti kamu selamat, tapi bahkan juga bagaimana kamu cara hidup. Bagaimana gereja bisa hadir di dalam Pontianak ini dan juga mendapat dampak melalui jemaat yang hidup bersaksi dengan setia di dalam tempat mereka masing-masing. Karena kita miss hal ini. Kita bisa miss hal-hal ini jikalau kita tidak terus memperbarui pikiran kita. Kalau kita tidak terus mau belajar firman Tuhan. Mirip sekali ya, mirip dengan orang-orang Saduki begitu. Orang-orang Saduki bukannya menolak firman Tuhan. Enggak, mereka menerima firman Tuhan kok. Tapi mereka mendiskonnya. Diskon. Firman Tuhannya diskon. Dan kita pun sebagai orang-orang Kristen, mungkin kita sekali lagi di dalam MRI ini kita bersyukur kita dilimpahi dengan firman Tuhan yang limpah. Tapi apakah kita mau menggalinya bersama-sama? Apakah kita ada PA, PD dan sebagainya, seminar dan seterusnya? Apakah kita sadar bahwa saya ini masih terus kurang di dalam pengertian? Saya masih harus terus diperbarui dalam pemikiran. Saya sadar Tuhan ingin saya bertumbuh terus. Ingin saya bertumbuh terus. Kalau kata pendeta Jimmy begitu ya, belajar Alkitab itu bukan seperti copy paste gitu ya. Copy paste. Oke, di dalam komputer ini ada banyak file-file gitu ya tentang kerohanian, file-file informasi tentang ini informasi kejadian, kitab kejadian. Siapa mau kitab kejadian? Oke, di copy dulu ya, di paste. Oke, di mimbar ini masuk. Oke, sudah selesai. Enggak gitu kan? Lebih mirip seperti mobil yang parts-partsnya masing-masing perlu dipesan, diproses, dipasang perlahan-lahan satu persatu, semakin lengkap, supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan.
Bukan hamba-hamba Tuhan maksudnya pengertiannya pendeta ya, bahkan kita orang-orang awam pun, kita menjadi hamba-hamba Tuhan di dalam dunia ini, di dalam kota Pontianak ini, menjadi saksi-saksinya yang setia. Kalau mau pakai ilustrasi lain lagi ya, belajar Alkitab itu seperti menjalin relasi kasih dengan orang lain ya, Bapak Ibu. Kalau kita berpacaran atau menikah begitu, kita pasti akan mau terus mengenal orang itu kan. Kita nggak akan bosen ya gitu ketika orang itu, oh, saya mau belajar tentang orang ini. Oh, jadi dia kalau orang ini makan ini dia seneng. Oh, makan itu dia nggak suka. Oh, oke. Kalau orang ini dengar musik ini dia akan sedih. Oh, oke. Kalau dia nelpon, dia akan katakan I love you terakhirnya. Oh, oke. Ya. Oke, sudah tahu semua. Jadi next time nggak perlu lagi melakukan itu. Nggak perlu lagi karena udah tahu. Udah tahu nggak perlu lagi lah. Nggak usah ngulang-ngulang bilang I love you. Udah tahu. Diem, nggak usah bilang I love you. Aduh, ini kayak checklist gitu atau relasi ya. Kayak checklist kan gitu ya. Ini relasi, sama halnya juga kita mempelajari firman Tuhan, kita bertumbuh dalam Tuhan, itu relasi. Jadi ada banyak hal yang terus akan diulang-ulang, tetapi seharusnya tidak membuat kita bosan ya. Kalau kita betul-betul cinta, kalau relasi kita dengan Tuhan itu cinta, harusnya kita nggak bosan-bosan terus belajar di dalam Tuhan. Maka kiranya ini menjadi suatu hal yang menegur kita sekali lagi. Orang-orang Saduki memiliki pengertian yang didiskon, sehingga menghasilkan hidup yang defect. Bagaimana dengan kita begitu ya? Apakah kita sudah merasa cukup ya dalam pengertian kita? Jangan-jangan kita itu mengatakan, oke, saya bergereja di Mimbar Reform Injili Indonesia. Saya sudah mengerti teologi reform gitu. Padahal konsep-konsep kita diskon juga. Konsep-konsep kita diskon dan kita nggak diperlengkapi sebagai saksi-saksi di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Tapi belajar mulu, kapan praktiknya? Kuranginlah belajarnya, praktiklah. Loh, jangan gitulah ya. Bukan ke sana lah ya. Nggak ke situ loh ya harusnya. Harusnya nggak begitu. Solusinya bukan berhenti belajar. Kalau belajarnya sudah tepat, yang harus diubah praktiknya. Yang harus diubah ya hatinya. Yang harus diubah adalah ya introspeksi diri, apa yang harus diperbaiki. Bukan malah jadi didiskon lagi pembelajarannya. Mari kita terus mencari dan menggali firman Tuhan. Jadi itu poin pertama. Maka mari kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjut di dalam apa yang kita sudah baca tadi. Tadi kita sudah belajar sedikit, oke, siapa orang Saduki, mari kita tidak seperti orang Saduki. Tapi kedua, selain itu kita lihat bahwa orang-orang Saduki itu hanya hidup ya. Sekali lagi orang-orang Saduki pengertian Alkitab yang didiskon, menghasilkan cara hidup yang didiskon juga, berkompromi dengan kekuasaan dunia. Mereka hanya orang-orang yang hidup untuk tatanan yang lama dan tidak mengharapkan tatanan dunia yang baru itu. Bagi mereka itu tidak ada. Dan mereka membenci Yesus karena menjadi ancaman bagi mereka. Karena Yesus mencolok mata mereka, you can say, ketika Yesus masuk ke dalam bait Allah dan membersihkannya. Membuat mereka sangat geram. Dan seperti pemimpin Yahudi lainnya, mereka datang dan menguji Yesus. Mereka sudah mempersiapkan begitu ya, pisau mereka tajamkan. Ini, oh bukan yang ini ya, ini pembatas buku ya, anggap saja ya pisau begitu ya. Sudah tajam-tajam. Oke, ini senjata pamungkas kita. Kalau pakai ini, pasti Yesus itu tidak bisa jawab. Pasti kita akan mempermalukan dia. Pasti orang-orang tidak mau lagi dengar dia. Mereka lontarkan sebuah pertanyaan yang kelihatannya, sekali lagi, ini pamungkas mereka. Betul-betul pamungkas. Kayaknya orang-orang gak ada yang bisa jawab mereka pada waktu itu. Mereka lontarkan, mereka bertanya, kalau seorang perempuan menikah dengan laki-laki sampai 7 kali. Beda-beda semua laki-lakinya. Tapi saudaraan. Kalau benar-benar ada kebangkitan, nanti perempuan ini jadi istrinya siapa? Dia akan jadi istri suami A, suami B, suami C, D, E, F, G, gitu ya, yang sampai ke-7. Yang mana dong? Ini praktik ya, ini sebuah praktik ya Bapak Ibu yang kita temukan contohnya di dalam kitab Rut. Ini kitab pernikahan Levirat atau hukum Yibum gitu ya. Ketika seorang suami dari seorang perempuan meninggal, lalu belum ada anak pada waktu itu ya, belum ada anak. Yang akan dilakukan adalah, dan gini ya, jadi sekali lagi, suami meninggal, istri sendirian, belum ada anak. Yang akan dilakukan itu pada zaman dulu biasanya adalah saudara dari orang itu akan menggantikannya, akan menikah dengan perempuan itu, dan anak pertamanya akan menjadi anak orang yang sudah mati itu. Jadi sekali lagi, let's say Bapak A meninggal.
lalu istri dari Bapak A akan menikahi Bapak B, lalu anak dari Bapak B dan Ibu ini, anak pertamanya akan menjadi anak Bapak A, begitu ya. Karena zaman dulu itu sangat penting untuk meneruskan nama, seseorang. Apalagi bagi orang Saduki gitu ya, kalau orang Saduki percaya, setelah ini nggak ada apa-apa, setelah ini lu mati, ya hilang, ya hanya di dalam dunia ini, ya penting sekali jadi untuk punya keturunan. Karena aku sudah tidak akan ada lagi. Bagaimana aku bisa terus legasiku ini, bisa terus maju di dalam dunia ini? Oh, kalau aku punya anak. Kalau ada anak yang meneruskan namaku. Tapi aku sudah meninggal. Kalau aku meninggal bagaimana? Oh, ada saudara yang bisa meneruskan dan anaknya akan meneruskan aku. Begitu. Ini jadi suatu hal yang memberikan mereka harapan begitu ya. Maka ini menjadi senjata teologis untuk melawan Yesus ya. Serius ada kebangkitan Yesus. Oh, orang-orang Yahudi, kalian semua mengajarkan adanya kebangkitan. Coba Yesus, kalau misalnya ada kebangkitan, bagaimana? Kalau nggak ada kebangkitan, ya sudahlah. Nggak ada itu ribet-ribet. Oh, kamu harusnya nikah sama ini. Oh, tapi yang ini pengen sama kamu. Yang ini juga pengen, ini pengen. Jadi kayak telenovela ya Bapak Ibu. Telenovela, 7 saudara, 1 istri. Aduh, gimana gitu ya. Jadi pusing nanti gimana Tuhan harus mengadilinya. Aduh, pusing gitu ya. Itu yang bikin jadi pusing pada waktu itu. Dan kita bisa bayangkan ya, orang-orang Saduki ketika mengatakan itu, menanyakan itu, dengan muka yang licik, tersenyum. Mungkin kalau punya kumis mereka begitu kan ya. Kamu bisa jawab apa sekarang, Yesus? Gitu, kira-kira yang kita bisa bayangkan begitu. Dan ini pertanyaan yang menyebalkan sebetulnya Bapak Ibu. Menyebalkan banget gitu. Kalau kita consider betul-betul ya Bapak Ibu, hal mati dan hidup seperti ini, hal tentang beristri, bersuami seperti ini, itu harusnya pertanyaan pastoral kan ya? Harusnya ini pertanyaan yang sensitif, pertanyaan tentang penggembalaan, tapi malah dipergunakan sebagai alat untuk menjatuhkan Yesus. Alat pertanyaan akademis begitu, pertanyaan teoritis begitu, yang dipakai untuk menyerang seseorang, benar-benar memperalat dan mempergunakan doktrin untuk menyakiti orang lain. Sangat tidak pantas sebetulnya sebagai seorang pimpinan, tapi itu yang dilakukan. Nah, kita sudah baca tadi ya, Yesus nggak goncang, tapi Yesus tidak goncang sama sekali Bapak Ibu di sini. Yesus langsung memberikan pembedaan antara tatanan dunia yang lama dan tatanan dunia yang baru. Di tatanan dunia yang lama ini, ya memang kamu masih akan kawin, kamu masih akan dikawinkan, kamu masih menikah dan akan menikah juga, ada yang menikah, ada yang menunggu menikah dan sebagainya. Tapi nanti di dalam tatanan dunia yang akan datang itu, kamu sudah tidak akan nikah-menikah. Kenapa begitu? Kenapa pernikahan udah nggak diperlukan lagi? Bukankah ini lifelong commitment forever ya Tuhan? Bukankah ini komitmen untuk forever selama-lamanya ya Tuhan? Tapi enggak loh ya. Enggak. Yang Yesus katakan adalah nanti sudah tidak perlu lagi pernikahan. Karena orang-orang sudah tidak akan mati. Kalau saya membaca begitu ya. Di dalam ayat itu. Ayat 35. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain atau dunia yang akan datang itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab 36, mereka tidak dapat mati lagi. Mereka tidak dapat mati lagi seperti malaikat-malaikat. Sudah tidak akan ada lagi kematian. Sudah tidak perlu lagi meneruskan lagi keturunan, karena semuanya tidak akan mati. Semuanya sudah ada. Semuanya akan hidup selamanya. Bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka udah gak perlu lagi dong. Gak perlu lagi anak beranak, karena semuanya sudah hidup kekal selama-lamanya. Ini beda dari Mormon ya Bapak Ibu. Ajaran Mormon, salah satu ajaran sesat itu mengatakan bahwa kita akan menjadi ilahi. Dan nanti setelah kita menjadi ilahi, kita akan terus menghasilkan anak-anak spiritual. Gak tahu ya anak-anak spiritualnya kayak gimana, apa kayak anak-anak halus gitu ya. Anak-anak yang botak dan kecil-kecil itu yang dulu ada di TV tahun 2000-an kah? Atau yang ketawa tahu ini film apa gitu ya. Iya ya, apa kayak begitu ya? Atau enggak gitu? Atau gimana? Jadi enggak kayak begitu.
Sudah nggak diperlukan lagi anak beranak karena semuanya itu sudah ada dan hidup selama-lamanya. Beda dari Mormon. Dan ini luar biasa ya Bapak Ibu sebetulnya. Jadi kalau kita pikirkan baik-baik ini luar biasa. Di dalam speak kemarin kita sudah belajar bahwa dunia yang akan datang itu tetap dunia ini. Dunia yang akan datang itu bukan reset. Dunia yang akan datang itu bukan seperti, oh laptop saya sudah rusak, ya udah deh. Laptop yang rusak sama sekali ini, saya buang, saya beli laptop baru. Aduh, gedungnya sudah rusak, rusaknya ampun punya ampun gitu. Ya udah, kita beli baru, reset. Beli yang baru sama sekali. Enggak. Ajaran Alkitab adalah bahwa dunia yang akan datang itu masih menggunakan bumi yang sama. Bumi yang sekarang ini, bukan bumi yang baru. Ya, oke. Kata yang digunakan tentu adalah langit dan bumi yang baru. Tapi pengertian barunya bukan berarti reset completely, oke yang ini bye-bye. Enggak. Tetap menggunakan dunia yang ini tetapi diperbarui, ditransformasikan, dibuat menjadi beda. Maka di sini kita melihat ada namanya kontinuitas. Continue. Dunia yang lama ini ada continue-nya kepada dunia yang baru itu. Tapi pada saat yang sama di dalam ayat yang baru kita baca tadi kita melihat adanya yang tidak berlanjut. Ada juga namanya diskontinuitas. Ada kontinuitas, ada yang terus lanjut gitu. Masih dunia yang sama, tapi ada juga diskontinuitas. Tatanan dunianya berbeda, dengan rules yang berbeda, dengan konsep yang semakin berbeda. Kalau kita pikirkan baik-baik ya Bapak Ibu, salah satu hal yang paling penting dalam tatanan dunia sekarang ini apa sih? Pernikahan. Keluarga dan pernikahan itu salah satu hal paling penting di dalam tatanan dunia yang sekarang ini. Sangat penting gitu ya. Kita membutuhkan pernikahan, kita butuh companionship. Kita butuh satu sama lain untuk bisa mendorong kita, saling mensupport kita. Kita butuh. Dan kita butuh juga untuk menghasilkan anak, berkeluarga dan seterusnya. Kita semua bisa ada karena ada orang tua, ada pernikahan. Dan kita juga likely masih akan terus menikah, anak-anak kita akan menikahkan anak-anak kita sendiri juga yang belum menikah akan menikah, kecuali yang terpanggil untuk selibat. Tapi kebanyakan dari kita akan terus melanjutkan ini, chain ini, mengalir terus sampai kepada keturunan-keturunan kita yang selanjutnya. Sulit sekali ya untuk membayangkan, oh nanti ada realitas di mana saya dan suami saya dan istri saya sudah tidak menikah. Agak aneh ya Bapak Ibu ya. Sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh bayangkan begitu ya. Kalau Bapak Ibu yang sudah menikah di sini melihat ke suami atau istri Bapak Ibu begitu ya. Dan lalu pikir ya, suatu hari kita tidak akan menikah lagi. Oh aneh ya rasanya. Aneh banget begitu. Tapi itulah realitas yang Tuhan akan berikan gitu ya. Ini dunia yang baru nanti akan seperti itu. Padahal, ya sekali lagi, gambaran kita akan realitas itu penuh dengan manusia yang berpasang-pasangan. Bahkan sense berpasang-pasangan ini bukan hanya dimiliki orang Kristen loh. Orang-orang Yunani juga memiliki ini, Bapak Ibu. Seorang filsuf Yunani bernama Aristophanes. Dia mengajarkan bahwa manusia itu aslinya punya 4 tangan dan 4 kaki. Wih, ngeri banget ya. Kayak 4 arms gitu ya. Bukan cuma 4 arms, 4 legs. Jadi kayak, 8, laba-laba gitu ya rasanya. Terus kayak, wah, ngeri banget gitu. Tapi kata dia, lalu manusia itu dibelah menjadi 2. Makanya jadi ada manusia sekarang ini 2 tangan 2 kaki. Wah, 2 belahan yang terpisah. Karena itulah semua manusia itu merasa, aduh, aku kurang belahan jiwaku. Aku perlu nyari, di mana ya belahan jiwaku? Oh, di sini kah? Di Pontianak kah? Di MRI Pontianak kah? Atau mungkin GRI Karawaci? Atau mungkin di GRI Pusat? Aku harus ikut NRIC untuk mencari belahan jiwaku. Aku ikut KIN mencari belahan jiwaku. Nggak ketemu. Aduh, di mana ya? Aduh, apa mungkin lagi beda server gitu ya? Beda server lagi menyembahnya yang agak beda gitu. Bukan agak beda sih, beda banget gitu ya. Mungkin beda server sebentar lagi tapi akan menjadi satu utuh lagi gitu. Wah, rasanya romantis ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ketemu dengan akhirnya bertemu gitu ya dengan belahan jiwa itu. Wah, selama ini kita dihukum oleh Dewa Zeus terpisah jadi 2, tapi sekarang kita akhirnya bersatu, jadi satu kembali. Wah, puji Tuhan atau Zeus ya? Pokoknya puji Tuhan lah. Puji siapapun yang mempersatukan kita bersatu akhirnya. Saya tidak incomplete lagi, tapi sudah komplit. One human being kembali lagi menjadi satu. Wah, romantis sekali ya kayak begitu. I cannot live without you. You are half of my heart. Without you I am incomplete. Wah, ini
Rasanya semua pujian-pujian gombal, nggak gombal lah ya. Mungkin, aduh nggak tahu ya Bapak Ibu kayak gimana merasakannya kalau mengatakan itu kepada suami istri Bapak Ibu. Tapi ya gambarannya seperti itu ya. Ini gambaran yang dimiliki oleh Grika, tapi juga sering dimiliki oleh kita ya. Tapi itu bukan gambaran Alkitab loh Bapak Ibu. Itu bukan gambaran Alkitab. Pemikiran Alkitab mengajarkan bahwa pernikahan itu penting. Tetapi kepentingan suatu pernikahan itu berakhir kapan? Saat maut memisahkan kita. Pada akhirnya sampai maut memisahkan kita. Ketika kita janji nikah ya Bapak Ibu ya. Kita bukan berjanji, aku akan mencintaimu, menjagamu selama-lamanya. Amin. Sampai aku tunggu kamu di surga. Kamu tunggu aku ya. Di surga nanti kita ketemu. Sampai nanti di kebangkitan ya. Nanti kita ketemu. Enggak loh ya Bapak Ibu. Enggak gitu loh ya. Yang kita lihat di dalam sudut pandang Alkitab adalah tanggung jawab seseorang kepada satu sama lain itu berakhir ketika maut memisahkan. Suatu hari maut memisahkan. Gambaran Disney gitu ya, Disney akan happily ever after, forever and ever gitu. Itu bukan gambaran Alkitab. Ada satu orang Kristen yang saya kenal begitu ya, dia mau mencetak undangan untuk pernikahan gitu ya. Karena nggak banyak waktu, dia ambil dari vendor template gitu. Dan dia lihat gitu ya, tulisannya gitu yang template dari vendornya itu adalah, we invite you as we celebrate our happily ever after, forever and ever gitu. Lalu dia lihat, enggak lah ini enggak Kristen, kita ganti gitu ya. Diganti jadi as we unite in Christ. Wah, lebih rohani gitu ya, lebih Kristus gitu. Itu bukan Alkitab ya. Sampai maut memisahkan, sampai maut memisahkan. Kita jangan sampai kita terlalu meninggikan pernikahan ke status yang sangat tinggi sampai kekekalan. Karena bukan itu tujuannya marriage. Bukan itu tujuannya marriage. Kita harus sadar akan kesementaraan daripada pernikahan kita juga, Bapak Ibu. Bukan cuma pernikahan kita, tapi banyak di dalam dunia ini. Ini aplikasi kedua kita ya, bahwa kita harus sadar akan kesementaraan dunia yang sekarang ini. Kesementaraan dunia yang sekarang ini. Dunia yang sekarang ini akan berlanjut kepada dunia yang selanjutnya, dunia yang baru nanti. Tapi akan ada banyak tatanan-tatanan yang berbeda. Dunia yang sekarang ini, di dalam dunia yang sekarang ini kita memusingkan diri kita dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan event ini, event itu, dengan acara ini, acara itu, dengan berbagai macam hal. Tapi di dunia yang akan datang itu, kita nggak tahu apakah hal itu akan ada atau enggak sih ya. Banyak yang bercanda ya, salah satu orang-orang yang paling jobless gitu ya, yang bakal pengangguran di dunia yang baru itu adalah hamba Tuhan. Karena udah langsung ketemu Tuhan kok, buat apa perlu hamba Tuhan lagi gitu ya. Saya udah bikin rencana pensiun saya. Jikalau di dunia yang akan datang nanti ada binatang, saya akan menjadi peternak anjing. Tapi ya nggak tahu lah ya gitu ya. Ini semua spekulasi gitu ya. Sekali lagi ini mungkin terlalu menyamakan tatanan dunia yang lama dengan yang baru gitu ya. Padahal kayaknya beda gitu ya. Kita nggak tahu. Yang pasti salah satu hal yang berbeda itu adalah pernikahan kita. Pekerjaan kita juga kelihatannya akan berbeda ya. Akan ada perbedaan juga di situ. Sekarang kita memusingkan pekerjaan kita dan sebagainya, memusingkan banyak sekali dalam hidup ini, tetapi kita ingat sekali lagi bahwa hal ini tidak kekal adanya. Banyak hal dalam hidup ini nggak kekal adanya, dan kita nggak memegangnya dengan grip yang begitu sangat kuat sekali, meremasnya sekali, sehingga kalau hal ini ditarik oleh Tuhan, ya kita hancur. Bayangkan kalau kita menjadikan pekerjaan kita segala-galanya, Bapak Ibu ya. Menjadikannya segala-galanya yang tanpanya kita nggak bisa hidup, tanpanya rasanya hidup itu betul-betul hancur begitu. Well, jikalau itu terjadi betul-betul ya mungkin kita akan kehilangan iman. Kalau kita menjadikan suami kita atau istri kita betul-betul segala-galanya yang kita grip, genggam sebegitunya, suatu hari Tuhan akan mengambil salah satu dari kita, dari satu sama lain. Akankah kita hancur pada titik itu? Atau kita masih bisa mengatakan, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Segala kemuliaan kepada Tuhan. Segala kemuliaan tetap kepada Tuhan. Karena pada akhirnya semua hal yang ada di dalam tatanan dunia yang sekarang ini adalah apa? Pemberian dari Tuhan. Bukan cuma pemberian, dititipkan oleh Tuhan kepada kita. Pernikahan kita adalah titipan Tuhan untuk kesementaraan ini. Pekerjaan kita sekarang adalah titipan Tuhan untuk kesementaraan ini. Dititipkan oleh Tuhan untuk memuliakan Dia. Jangan kita jadikan segala-galanya, harus kita hubungkan sekali lagi kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Tapi sekali lagi ya, meskipun bukan segala-galanya bukan berarti nggak penting juga. Penting. Pernikahan kita luar biasa penting.
Tapi harus kita pandang, harus kita lihat dengan tepat. Bahwasanya ini bukan segala-galanya. Pernikahanku bukan segala-galanya. Tetapi menggambarkan suatu hal yang lebih indah, lebih menakjubkan, lebih luar biasa daripada pernikahan di bumi ini. Yaitu apa? Pernikahan antara Kristus dengan jemaatnya. Sadarkah kita bahwa kita ini adalah mempelainya Kristus? Kita ini adalah mempelainya Kristus yang dicintai, saking dicintainya dia mau mati di kayu salib itu bagi kita. Dan pernikahan kita ini adalah kesempatan kita menghidupi itu juga. Saya suka sekali satu judul buku dari John Piper. John Piper tentang pernikahan. Bukunya tentang John Piper, bukunya bagus-bagus ya Bapak Ibu ya, silakan dibeli. Gak tahu di sini ada atau enggak, tapi di Momentum mendambakan Allah di Sharing God. Wah, so good. Dan banyak lagi buku-buku lainnya dari John Piper yang sangat baik, reform dan baik sekali. Dan salah satu buku, saya nggak tahu ini sudah diterjemahkan atau tidak, tetapi bahasa Inggrisnya itu adalah This Momentary Marriage, A Parable of Permanence. Sekali lagi, This Momentary Marriage, A Parable of Permanence. Maksudnya apa terjemahannya? Pernikahan yang sementara ini. Titik 2. Ini adalah sebuah perumpamaan akan hal yang permanen. Perumpamaan akan hal yang permanen. Sadarkah Bapak Ibu, pernikahan Bapak Ibu itu adalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan, orang-orang nggak melihat kasih Kristus dengan jemaatnya seperti apa pada kesehariannya. Tetapi kita bisa menunjukkan itu di dalam pernikahan kita. Pernikahan kita sebagai perumpamaan. Ini hanya sementara. Sementara. Ketika salah satu dari kita suatu hari meninggal, kesementaraan ini berhenti. Tapi kesementaraan ini begitu penting, begitu mulia. Karena ini menggambarkan sesuatu yang permanen. Sesuatu hal yang bisa kita nikmati selama-lamanya. Suatu hari kita akan bertemu wajah, bertatap muka dengan juru selamat kita yang akan mengatakan pada kita sebagai suami kita. Akan mengatakan pada kita gerejanya, aku mencintaimu. Dan pernikahan kita sekarang bisa menunjukkan kepada orang-orang kasih itu. Kasih itu, kasih yang begitu dekatnya, begitu intimnya sampai dia mati pada kayu salib itu. Maka kita bisa memegang semua hal dalam dunia ini dengan sehat. Dengan sehat. Mereka bukan segala-galanya. Bahkan satu hal yang sangat penting, sangat indah dalam hidup ini, di dalam tatanan sekarang ini, pernikahan pun, ini bukan segala-galanya, tetapi penting minta ampun. Jadi ada di tempat yang sangat tepat dan tidak dilebihkan, tidak kurang. Ini menunjuk kita kepada kasih Kristus kepada jemaatnya. Itu poin kedua kita. Dan pada waktu singkat kita, dalam 10 menitan terakhir ini, kita mau masuk kepada klimaksnya. Kita melihat klimaks dari jawaban Yesus. Bahwa Allah itu adalah Allah orang yang hidup. Yesus mengkonfirmasi bahwa pada akhirnya akan ada kebangkitan. Dari mana kita tahu ada kebangkitan? Salah satunya kita lihat bahwa Allah di dalam kitab Exodus, di dalam kitab Keluaran disebut sebagai Allah daripada Abraham, Allah daripada Ishak, Allah daripada Yakub. Dia adalah Allah orang hidup. Kalau dia adalah Allah orang hidup, masa dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Bukan mereka sudah mati? Disinilah Yesus langsung mengcounter permasalahan daripada orang-orang Saduki itu. Yang mengatakan setelah mati gak ada lagi. Loh, kalau udah gak ada lagi, kenapa Tuhan masih disebut sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Kenapa dia disebut Allah yang hidup? Kalau misalnya dia Allah yang mati, bukan Allah yang hidup, masa masih disebut Allahnya orang-orang ini? Berarti konklusinya, kesimpulannya adalah orang-orang itu masih hidup. Orang-orang itu masih ada. Jiwa mereka masih ada dan suatu hari akan dibangkitkan. Dan dengan begitu orang-orang Saduki tidak bisa menjawab lagi Bapak Ibu. Sudah di shut up semua. Tidak ada lagi yang bertanya, tidak ada lagi yang menjawab lagi. Orang-orang ahli Taurat hanya mengatakan, tepat sekali jawabanmu itu guru. Ya, secara implisit mereka mengatakan, kami nyerah. Kami nyerah ya. Kami udah gak sanggup lagi ya. Kamu memang hebat banget deh. Tapi kami masih akan membunuhmu nanti gitu ya. Tapi sekarang nyerah dulu gitu ya. Dan saya mau menyoroti terakhir ya, mengenai harapan itu. Terakhir, dalam beberapa menit terakhir ini saya hanya ingin menyoroti kebangkitan tubuh. Kebangkitan tubuh, itulah harapan ultimat kita. Kita sekali lagi bukan hanya mengharapkan akan keberadaan seperti Casper, hantu yang kemana-mana gitu. Dengan Tuhan, hantu, enggak.
Tuhan tidak puas dengan keberadaan kita yang hanya hantu. Tuhan ingin berelasi dengan kita sebagai manusia yang bertubuh. Karena manusia menciptakan kita dengan tubuh. Tuhan tidak menciptakan kita sebagai Casper. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Manusia yang lengkap dengan tubuh dan jiwa. Dan suatu hari tubuh dan jiwa ini akan disempurnakan. Dan ini langsung kita aplikasikan saja. Suatu hari kita akan menerima tubuh yang sama seperti Yesus, Bapak Ibu. Apakah kita menantikan waktu itu ya? Ketika tubuh kita yang sekarang ini akan diperbarui. Suatu hari tubuh kita akan berhenti bergerak. Bibir ini akan berhenti berbicara. Dan suatu hari Tuhan akan membangkitkannya. Dan ini jadi salah satu alasan yang mungkin dokter suatu hari nanti udah gak ada kerjaan juga di surga ya. Di dalam dunia kebangkitan itu. Ya kita gak tahu ya. Tetapi yang pasti tubuh ini akan diperbarui lagi. Bapak Ibu di sini mungkin ya banyak yang sudah lebih tua dari saya ya. Dan Bapak Ibu sudah mulai merasakan atau bahkan sudah sangat merasakan ya. Pergumulan penurunan fungsi tubuh kita ya. Penurunan fungsi tubuh kita. Kembali kepada poin yang saya awal bicarakan gitu. Di mana-mana kita melihat tubuh yang semakin lemah. Tubuh kita ini nggak makin sehat ya Bapak Ibu. Kita bisa tahan. Tapi nggak peduli setahan-tahannya. Lama-lama ya makin corrupted juga, makin rusak juga. No matter Bapak Ibu minum suplemen apapun, no matter Bapak Ibu mencoba sesehat apapun, di YouTube kalau Bapak Ibu cari ada satu orang yang mencoba untuk reverse, memutarbalikkan usianya begitu ya. Dia minum banyak pil kesehatan dan sebagainya, dia berolahraga, dia umur 50-60, tapi kelihatan kayak umur 40-30 gitu. Kalau secara kesehatan kelihatan bagus gitu. Ya, tapi suatu hari akan mati juga anyway Bapak Ibu. Gak mungkin hidup selama-lamanya, ujung-ujungnya. Gak mungkin. Saya sendiri turning point-nya sekitar umur 25. Tiba-tiba titik-titik yang tadinya gak sakit, mulai sakit. Perlahan-lahan makanan-makanan yang tadinya porsinya banyak, masih oke-oke aja, lama-lama lipatannya makin banyak. Gitu ya. Tiba-tiba pas cek medis gitu ya, mulai ada indikator-indikator yang mencemaskan gitu ya. Padahal dulu makan apapun kayaknya bugar, sehat, luar biasa. Apa kabar? Very good, luar biasa. Sekarang apa kabar? Luar biasa, asterisk. Banyak yang gak enak gitu ya dalam tubuh ini. Gitu ya. Maka kebangkitan orang mati itu harusnya menjadi suatu hal yang kita nantikan juga. Tuhan akan memberikan kita tubuh yang diperbarui. Tuhan tidak mau berelasi dengan kita hanya dengan jiwa yang diperbarui, tapi bahkan tubuh juga yang sepenuhnya diperbarui, dikuatkan lagi. Ini menjadi suatu hal yang menguatkan kita ketika kita bergumul baik dengan kematian pribadi ataupun juga kematian orang yang kita cintai. Kebangkitan orang mati ini menjadi penghiburan besar saya pribadi 2 tahun lalu, Bapak Ibu. 2023 Desember, oma saya meninggal pada umur 81 tahun. Pada titik itu saya melihat tubuhnya sudah benar-benar nggak seperti dulu lagi. Dia gagal ginjal dan banyak fungsi-fungsi tubuhnya dan sebagainya itu sudah parah sekali. Bibir yang dulu suka makan, bibir yang dulu digunakan untuk bicara, bernyanyi, bahkan cerewet begitu, sudah nggak bisa lagi digunakan. Di ICU itu 1,5 minggu bahkan ada selang di mulutnya, nggak bisa bergerak lagi. Kaki yang dulu sering dipakai untuk jalan-jalan ke sini ke sana, main golf, jalan ke mall, bawa saya mutar-mutar Gelora Bung Karno di Jakarta. Sekarang sudah tidak bisa lagi berjalan, tidak berfungsi lagi. Otak dulu yang sangat pintar ya, oma saya orangnya gesit sekali. Pikirannya itu rasanya udah kemana-mana gitu, sangat bisa melihat ke depan gitu. Dan kami sangat menghormati dia gitu. Dulu banyak pikiran, tapi sekarang sudah tidak bisa memikirkan apa-apa. Mata yang dulu penuh dengan harapan dan cinta sekarang sudah sayup-sayup. Lengan yang tadinya dulu menggendong saya bahkan sekarang sudah lemas terkulai. Kalau dalam ekspresi bahasa Inggris ya Bapak Ibu, saya waktu itu melihat dia, saya memikirkan, this is a shadow of her former self. Sekali lagi, shadow of her former self. Maksudnya apa kalau dalam bahasa Indo? Ini seperti bukan dia lagi ya. Ini seperti hanya bayangan saja. Ini bayangan yang sangat menyedihkan. Dia harusnya bugar. Dia harusnya bisa bergerak. Dia seharusnya bisa memeluk saya.
Dia seharusnya bisa berbicara dengan saya. Seharusnya saya memanggil dia dan dia meresponi saya. Tapi dia sudah tidak bisa melakukan hal itu. Ini hanya bayangan saja, ini bukan dirinya lagi. Rasanya seperti bukan dirinya lagi. Tetapi di dalam Yesus, orang-orang Kristen kita percaya bahwa ini bukan shadow of her former self. Ini bukan bayangan akan dirinya yang dulu. Ini bukan versi lebih buruk dari dirinya yang dulu. Tapi ini adalah shadow of her future self. Ini adalah bayangan dari dirinya yang akan datang. Karena kita percaya bahwa tidak akan berakhir di sini. Suatu hari, bukan karena kekuatannya, tapi karena Kristus yang mencintai dia. Karena imannya yang Tuhan Yesus berikan, dia pun akan bangkit. Suatu hari, kita juga yang sekarang tubuhnya sudah makin hancur-hancuran, suatu hari tidak akan bergerak lagi. Kita yang suatu hari akan mati juga, ditelan oleh kematian. Suatu hari kita pun akan kembali hidup. Kita akan bangkit, kita akan disempurnakan. Dan di titik itu, tidak akan ada lagi tangisan. Tidak akan ada lagi penderitaan. Pada titik itu, Oma yang saya cintai itu, bibirnya akan bergerak lagi, bahkan berbicara dan bernyanyi dengan merdu, seperti dulunya, bahkan lebih mulia dari dulunya. Kakinya yang dulu sudah tidak bisa bergerak, bukan cuma bisa berjalan lagi, tapi bisa berlari lagi bahkan. Lebih kencang daripada dia bayangkan sebelumnya. Otaknya bukan hanya akan aktif lagi, tetapi akan sempurna memikirkan kehendak-kehendak Tuhan tanpa dosa. Suatu hari matanya bukan hanya bisa melihat lagi, tetapi akan bersinar melihat kemuliaan Allah. Dan suatu hari nanti lengannya bukan hanya bergerak lagi, tapi akan bisa memeluk lagi. Akan bisa bekerja lagi untuk kemuliaan Tuhan. Ini harapan yang kita miliki Bapak Ibu. Bukan cuma kita mati masuk surga saja, tetapi suatu hari nanti Tuhan akan membangkitkan kita. Tuhan akan memberikan kita tubuh seperti Tuhan Yesus. Dan di dalam itulah harapan kita. Tuhan begitu mencintai dunia ini. Begitu mencintai saudara-saudari. Dan saya juga. Tuhan mencintai kita tubuh dan jiwa. Kita miliknya tubuh dan jiwa. Dan Tuhan akan menyempurnakan suatu hari nanti tubuh dan jiwa kita juga. Inilah penghiburan kita di dalam tatanan dunia yang baru itu. Dunia yang berbeda dari dunia ini. Dunia yang ada kelanjutannya, tetapi akan berbeda gambarannya. Sehingga kita tidak boleh lagi memegang hal-hal di dunia ini dengan begitu terlalu eratnya lagi. Kita bisa menaruh semua hal-hal di dalam dunia ini pada tempatnya yang tepat. Dan suatu hari nanti semuanya akan disempurnakan. Dan sekarang pekerjaan kita di dunia ini bisa matters. Kita tidak perlu menyerah di dalam dunia ini meskipun kita berjuang di dalam gereja, di dalam kehidupan kita kelihatannya sia-sia. Kelihatannya hari makin hari juga tubuh ini semakin lemah. Tapi suatu hari nanti Tuhan akan membangkitkan dan menyempurnakan semua pekerjaan kita. Maka kiranya kita berjuang bersama-sama Bapak Ibu di dalam gereja ini. Apa yang kita lakukan itu biarlah kita amini bersama-sama perkataan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini kata-kata Paulus setelah dia bicarakan tentang kebangkitan. Setelah dia membicarakan, ini belum akhirnya. Suatu hari nanti kamu akan dibangkitan. Suatu hari nanti semua ini akan disempurnakan. Jangan kamu goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payamu tidaklah sia-sia. Kira ini menjadi kekuatan bagi kita. Kira ini menguatkan, mendorong kita melayani dia terus-menerus. Karena kita punya pengharapan yang tidak akan sirna. Kita punya pengharapan yang teguh, yang pasti. Meskipun kita belum melihatnya, Tuhan Yesus sudah menggenapinya. Dan suatu hari nanti Tuhan Yesus akan memenuhinya pada klimaksnya di dalam hari terakhir itu. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Mari kita meresponi firman Tuhan di dalam hati kita terlebih dahulu. Saya memberikan kesempatan beberapa waktu untuk kita meresponi firman Tuhan di hadapannya. Bapa yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau begitu mencintai kami. Tolong kami ya Bapa. Kami masih bergumul dengan dosa, kami masih bergumul dengan kelemahan tubuh.
Kami masih belum mencintaimu dengan seluruh kekuatan kami. Kami masih banyak berdosa. Ampunilah kami Tuhan. Kami mau ikut Engkau, karena Engkau sudah pertama-tama memberikan segalanya bagi kami. Tolong kami juga untuk ikut memberikan segalanya bagimu. Biarlah kami ada kekuatan karena kami yakin di dalam-Mu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada perjuangan kami yang sia-sia. Tuhan, ada banyak hal yang kami cintai dalam dunia ini. Banyak hal yang kami pegang dengan begitu eratnya. Dan kami mau meletakkan semua hal itu ke dalam tangan-Mu. Kami tidak mau menggenggamnya dengan terlalu erat. Kami mau letakkan di dalam tangan-Mu yang sudah berlubang bagi kami. Tangan-Mu yang mampu, sanggup mengatur semuanya itu dengan benar. Engkau yang sanggup dan mampu menggunakan semua hal itu bagi kebaikan kami juga dan bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami ya Bapa, kami menyerahkan tubuh kami, jiwa kami yang masih banyak kekurangan, masih banyak kotornya, banyak kelemahannya. Dan kami memohon Engkau yang terus memperbaruinya. Sampai suatu hari nanti kami bertemu dengan Engkau, dan pada suatu hari nanti Engkau memulihkan kami. Inilah kabar baik yang begitu utuh, bahwa kami, tubuh dan jiwa, di dalam hidup dan mati, adalah bukan milik kami sendiri, tapi kami adalah milik Juru Selamat kami yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam namanya kami bersyukur dan kami berdoa.